Ya pemirsa, masa Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan Garda menggelar aksi di depan kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menuntut pemilu 2024 diulang. Mereka juga menyerahkan kerupuk melempem award kepada Ketua Bawaslu DIY sebagai bentuk kritik. Demonstrasi menuntut pemungutan suara ulang dilakukan di kantor Bawaslu Yogyakarta. Aksi ini digelar oleh ratusan orang yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan. Masa aksi melakukan long march dari lapangan Minggiran Mantri Jeron menuju ke kantor Bawaslu DIY. Selain membawa poster dan spanduk, masa juga membawa 2 buah toples berisi kerupuk yang telah alot. Hal ini sebagai simbol bahwa penyelenggara pemilu dinilai melempem menyikapi segala kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024. Masa aksi juga menyerahkan 2 buah toples atau kaleng berisi kerupuk melempem kepada Ketua Bawaslu Yogyakarta. Dengan tujuan adalah menginginkan Bawaslu itu bertindak seperti tugasnya sebagai badan pengawas dan pemilu. Tentu kita tahu bahwa pemilihan umum adalah satu-satunya instrumen demokrasi di Indonesia. Kita tidak urusan kok mau pemimpinnya siapa saja. Tetapi yang kita inginkan adalah mencari pemimpin Indonesia yang amanah sesuai dengan jalannya. Dalam pernyataan sikapnya, masa beranggapan bahwa Bawaslu sebagai instrumen demokrasi telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Menyoroti banyaknya masalah di pemilu 2024, Indonesia Corruption Watch dan Kontras mengirimkan surat permohonan informasi publik ke KPU RI. ICW dan Kontras memberikan tenggat waktu 3 hari kepada KPU untuk memberikan dokumen penjelasan terkait permasalahan yang terjadi selama pemilu. Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi gedung KPU RI pada Kamis pagi. Kedatangan mereka untuk mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada KPU RI terkait permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu 2024. ICW dan Kontras menyoroti sejumlah masalah, termasuk kesalahan pemindaian data dalam aplikasi Sirekap yang menimbulkan kegaduhan, serta dugaan kecurangan saat hari pencoblosan. Apapun itu harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi, apalagi untuk permasalahan yang sudah jadi perbincangan di tengah publik yang besar, gitu ya. Publik luas sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap, gitu ya. Tapi KPU tidak memberikan informasi mengenai itu kan ironis sebetulnya. Harusnya apapun itu yang berkenaan dengan Sirekap, mau anggaran yang mau pengadaannya itu diberikan oleh KPU. Jadi tidak ditutup-tutupi. ICW dan Kontras memberi tenggat waktu 3 hari kepada KPU RI untuk memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran aplikasi Sirekap. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong segera adanya hak angket DPR untuk menyelidiki pemilu 2024 yang banyak ditemukan kejanggalan. Ganjar berharap pemilu tetap mengutamakan kejujuran dan keadilan. Setelah pencoblosan kita ada evaluasi DYN waktu itu, seluruh pimpinan partai ada dan saya memang menyampaikan usulan apakah benar terjadi situasi anomali-anomali? Jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan? Jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan? Jawabannya iya. Maka kemudian, kalau begitu mesti ada model pengawasan. Pengawasan ada 2, dari civil society yang bisa tanya pada penyelenggara pemilu atau kemudian menggunakan jalur parlemen. Karena saya orang partai, saya orang PDI Perjuangan. Dan saya pernah menjadi pimpinan komisi, ya. Maka saya sampaikan, yang pertama, kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. IT-nya lah, kejadian setiap TPS kok melebihi 300, ini kan anomali. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu
undang para pakar, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menanggapi wacana hak angket yang diusulkan Capres Ganjar Pranowo. Yasona menilai pemberlakuan hak angket bisa berfungsi untuk meminimalisasi adanya kecurangan pemilu. Menteri Hukum dan HAM sekaligus Ketua DPP PDIP Yasona Laoly menanggapi wacana hak angket yang diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Sebagai kader PDIP, Yasona mengaku akan tegak lurus mengikuti arahan Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri. Yasona juga menambahkan, usulan hak angket bisa minimalkan adanya kecurangan pemilu. Kita ini orang partai tegak lurus. Kalau tidak rusak partai. Dari kami gariskan begini, tidak. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Supaya jangan ada insinuasi apa, jangan ada suara-suara. Ya kita letakkan secara proporsional. Mari kita teliti secara konstitusional, ya kan? Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan partai politik pengusungnya PDIP Perjuangan dan P3 mengusulkan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024. Ganjar juga mengajak partai koalisi Capres Anies Baswedan untuk ikut serta dalam wacana tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Bapilu Partai Golkar Maman Abdurrahman menilai usulan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 belum saatnya untuk dilakukan. Hal itu dikarenakan hingga saat ini proses perhitungan suara masih berjalan. Kami mendengarkan mereka. Ketua Bapilu Partai Golkar Maman Abdurrahman menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengajukan hak angket. Menurutnya siapapun boleh memiliki perbedaan pendapat dan pandangan. Namun perihal dugaan kecurangan ini, Maman menilai persoalannya dapat diadukan kepada pihak yang berwenang sesuai aturan dan mekanisme yang telah ada. Bagi kami sekarang, kami menganggap belum saatnya dan belum perlu bahas hak angket. Orang lagi proses perhitungan kok. Jadi ini kan seakan-akan teman-teman yang mengajukan nggak percaya dengan saksi-saksi yang mereka siapkan. Betul nggak? Ini kan lagi berproses, Mas. Ini lagi berproses nih, misal di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, seluruh. Ini lagi berproses nih. Teman-teman dari setiap partai kan hadir semua. Ya kita tunggu aja proses itu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan Koalisi Perubahan mendukung usul Capres Ganjar Pranowo agar DPR menggunakan hak angket mengusut kecurangan Pilpres. Anies yakin proses hak angket bisa berjalan karena dikawal fraksi PDI Perjuangan yang merupakan fraksi terbesar di DPR. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan partainya resmi mengakhiri posisinya sebagai oposisi setelah 9 tahun menyusul dilantiknya dirinya menjadi menteri di Kabinet Presiden Jokowi. AHY berharap partainya bisa bertahan kembali di pemerintahan. Usai dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan saat ini Demokrat secara resmi kembali ke pemerintahan dan mengakhiri perjalanannya sebagai oposisi. AHY berharap bukan hanya 8 bulan terakhir atau sampai akhir pemerintahan Jokowi saja akan ada di pemerintahan, melainkan di 5 tahun pemerintahan selanjutnya dan 10 tahun lagi Partai Demokrat berharap masih ada di pemerintahan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Demokrat secara resmi hari ini kembali berperan di pemerintahan, mengakhiri semua perjalanan kami selama ini dan insya Allah bukan hanya 8 bulan
terakhir, tetapi 5 tahun, 10 tahun dan berikutnya, Demokrat selalu akan berkontribusi untuk kemajuan negeri. Sebagaimana diketahui selama pemerintahan 9 tahun Presiden Jokowi, Partai Demokrat mengambil posisi sebagai pihak oposisi. Demokrat juga dikenal selama ini mengkritik berbagai kebijaksanaan pemerintah Jokowi. Dari Jakarta, Gisela Nur Rahma, Dias Triawan, iNews melaporkan. Resmi menjadi Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menemui Mahfud MD. Pertemuan itu merupakan silaturahmi sekaligus membahas program prioritas kerja yang harus dilanjutkan. Pertemuan Menko Polhukam baru Hadi Cahyanto dengan Mahfud MD berlangsung di kediaman Mahfud di kawasan Patra Kuningan. Dalam pertemuan ini keduanya membahas sejumlah penanganan masalah yang ada di Indonesia sekaligus program kerja prioritas yang akan dilanjutkan. Seperti BLBI, likuiditas Bank Indonesia, Undang-Undang MK, dan pelanggaran HAM berat. Saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata Prof luar biasa apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan. Apapun gitu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima. Lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Idam. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat senang dengan Pak Hadi. Orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut dianggap enggak sembahyang, enggak apa itu lah, rajin sembahyang tuh kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat gitu bersama. Jadi kesannya bagus lah dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas di Kemenkoan.